Ketua KPU Arief Budiman membenarkan mengenai viralnya video Badan Pemenangan Nasional atau BPN yang komplain pada saat debat kedua berlangsung. Dirinya pun menyarankan agar BPN membuat laporan langsung ke Bawaslu. Debat kedua calon presiden 2019 pada Minggu malam diwarnai kericuhan yang nyaris berujung pada kericuhan antar kedua tim sukses. Hal itu diketahui dari potongan video yang diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief. Dan dalam video itu, pengurus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan terlihat mendatangi Ketua KPU Arief Budiman. Dalam video yang berdurasi 45 detik ini, terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut. Terlihat pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mendatangi kerumunan. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pelaporan dari BPN. Dirinya pun membenarkan bahwa memang ada komplain yang disampaikan. Arief menegaskan apabila ada catatan proses keberatan, maka silakan untuk disampaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. KPU pun berencana akan melakukan evaluasi terkait debat kedua Rabu esok sekitar pukul 10 dan 10.30 waktu Indonesia Barat. Evaluasi itu turut mengundang tim kampanye masing-masing paslon sekaligus mempersiapkan debat ketiga, keempat, dan juga debat kelima. Ya, memang ada komplain. Ya, tapi kan debat harus jalan. Nah, nanti kalau memang ada keberatan ya silakan saja, kan ada Bawaslu juga di situ ikut langsung mengawasi, hadir di dalam ruangan gitu ya. Nah, kita tunggu aja nanti hasil pemeriksaan lah gitu ya di Bawaslu. Nah, seperti apa ya nanti kita lihat dulu. Ya ada keberatan soal disampaikannya pertanyaan itu gitu loh. Nah, tetapi kan kita harus pelajari betul enggak itu sebagaimana yang dimaksud dalam regulasi kita bahwa terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Ya. Nah, karena itu saya sebetulnya belum dapat juga sih berita resminya ya, apakah memang itu sudah dilaporkan atau belum. Badan Pengawas Pemilu tengah mengkaji pernyataan Joko Widodo terkait dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang diadukan oleh BPN Prabowo Sandi serta pernyataan tentang istilah unicorn pada debat calon presiden Minggu kemarin. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan saat ini Bawaslu masih mengkaji aspek formil dan juga material aduan itu. Fritz menjelaskan aturan soal serangan pribadi tertuang pada etika debat yang dibuat dan juga disepakati KPU bersama dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf serta Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Namun hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai larangan di dalam kampanye. Sehingga jika ada pihak yang melanggar aturan kesepakatan itu, maka sanksinya hanya sebatas sanksi etik. Ia juga menambahkan yang diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah larangan penyebaran kebencian dan penghinaan dalam debat maupun selama masa kampanye. Menurutnya, hal tersebut bisa dijadikan pembelaan untuk persiapan debat ketiga, karena dalam persiapan debat kedua, kedua tim pemenangan tidak merinci apa yang dimaksud dengan penyerangan secara personal. Karena saya nasionalis dan patriot. Itu tidak ada diatur dalam undang-undang, dan juga berdasarkan kemarin saya kebetulan mengikuti rapat persiapan untuk debat yang kedua dan tidak dijelaskan mengenai breakdown atau rincian mengenai apa itu menyerang secara personal. Ya nanti itu akan dibahas di dalam rapat di antara para peserta yang ada di dalam. Itu kan adalah aturan yang dibuat oleh masing-masing para peserta dan itu kan adalah sebuah kesepakatan. Ya nanti kita lihatlah di dalam rapat persiapan untuk debat. Ya, Capres petahana Joko Widodo pada saat debat kemarin sempat mengungkit lahan milik Prabowo Subianto di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar. Yusuf Kala pun mengaku bahwa ia yang turut memberikan izin kepada Prabowo pada saat ia menjadi wakil presiden era SBY pada tahun 2004. Menurut JK, ia memberikan syarat kepada Prabowo untuk membeli tanah itu, yaitu harus secara cash atau tunai dengan harga 150 juta dolar Amerika Serikat. Kala juga menjelaskan mengapa mempersilahkan Prabowo membeli lahan itu. Yusuf Kala menyebutkan bahwa Prabowo pada saat membeli lahan seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur sudah sesuai dengan undang-undang serta sesuai aturan yang ada.
Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kita, kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet. Kredit macet Bank Mandiri tanpa sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya, yuk harus beli tapi cash, tidak boleh utang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh mengungkap perusahaan calon Presiden Prabowo PT Tusam Hutani Lestani PT THL tidak mampu memenuhi target produksi bahan baku kayu. Wapres JK menilai pemenuhan target produksi bahan baku kayu memang sulit untuk tercapai. Di Aceh, di Kalimantan juga tidak mudah itu. Tapi artinya waktu itu saya objektif ya, karena saya dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash. Ya memang begitu, kalau kredit macet, kalau ada yang mau beli cash dengan harga tentu dapat diskon, dikasih. Lebih baik dia daripada perusahaan asing waktu itu. Saya yang putusin. Sekitar tahun berapa ya Pak? 2004 awal, mungkin baru 2 minggu saya menjawab Wapres. Polemik terkait pernyataan kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang dilontarkan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Hal itu memicu laporan oleh tim Prabowo Sandi ke Bawaslu. Dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan debat kedua Pilpres yang berlangsung hari Minggu yang lalu. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Ya, pasca debat kedua Capres hari Minggu lalu dinilai memberikan pengaruh untuk memilih terhadap swing voters dan juga undecided voters. Belum ada survei memotret bagaimana pergerakan suara undecided voters, namun menilik jumlahnya memperebutkan suara-suara yang belum memutuskan untuk memilih menjadi ceruk manis untuk diperebutkan. Sejumlah lembaga survei terus memperbarui data terkait elektabilitas dua pasangan calon jelang pemilihan presiden. Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Desember 2018, Jokowi Ma'ruf unggul atas Prabowo Sandiaga sebesar 54,9% berbanding 34,8%. Sementara 9,2% responden belum menentukan pilihan. Sedangkan lembaga survei Median memantau jarak antara Jokowi dan Prabowo hanya terpaut di bawah 10%. Jokowi Ma'ruf unggul dengan angka 47,9%, sementara Prabowo Sandiaga 38,7%. Sedangkan masih ada sekitar 13,4% yang belum menentukan pilihan. Lingkaran Survei Indonesia juga masih menempatkan Jokowi di puncak survei dengan angka 54,8% unggul atas Prabowo Sandi yang mendapat 31%. 14,2% pemilih masih merahasiakan pilihannya. Sebelumnya, lembaga Alfara Research Center juga masih menempatkan Jokowi unggul atas Prabowo dengan perbandingan 54,3% berbanding 35,1%. Sementara ada 10,6% yang belum menentukan pilihan.
Bercermin pada elektabilitas Jokowi maupun Prabowo yang stagnan, pemilih mengambang bisa jadi penentu siapa pemenang Pilpres 2019. Menghadirkan gagasan baru di debat selanjutnya menjadi pekerjaan bagi dua kubu paslon untuk mendapatkan suara undecided voters. Ya, debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU menjadi salah satu panggung bagi para kandidat untuk bisa meraih suara dari pemilih yang belum menentukan atau undecided voters atau mungkin swing voters. Jumlah pemilih tengah itu angkanya masih cukup signifikan. Dan debat kedua dinilai sebagian pihak sudah memberikan pengaruh bagi para undecided voters. Benarkah demikian? Lalu kemana suara undecided voters berlabuh? Apakah ke 01 atau 02? Nanti akan dijawab dan juga dianalisis oleh masing-masing narasumber saya pada malam hari yang sudah hadir di Prime News. Sudah ada Mas Ubedillah Badrun, analis politik dari UNJ. Mas Ubed, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Mas Ubed? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Dan juga sudah ada Mas Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif dari Para Syndicate. Mas Ari, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Terima kasih, Mas. Sudah hadir, terima kasih banyak Mas Ubed dan juga Mas Ari. Kita bicara mengenai undecided voters malam hari ini setelah debat kedua. Saya mungkin ke Mas Ari terlebih dahulu deh, yang karena para sindiket sudah menyampaikan konferensi pers ya, kemarin atau hari ini tuh? Kemarin ya, mengenai kayaknya lebih banyak ke 01 undecided votersnya begitu kira-kira. Ini dari mana kemudian bisa ada hasil itu, Mas Ari? Ya, kan ada 3 kategori kalau untuk pemilih masing-masing 01, 02 itu relatif memang pemilih loyal dan sulit digeser pendiriannya. Pemilih yang tengah ini kalau saya memang harus diukur dari survei ya. Tapi kita bisa melakukan hipotesa, analisis berdasarkan debat kemarin. Saya memposisikan dari saya dan menganalisa di media sosial segala macam. Itu 01 lebih unggul di debat kemarin. Karena memang debatnya argumentatif dengan data segala macam, detail, eksekusi kebijakan. Tetapi kemudian 02 lebih kepada saya melihatnya hanya propaganda janji ya. Bicara makro tapi tidak ada detail program sampai polisi kebijakan. Itu yang secara umum memang. Itu secara umum ya, karena lebih rinci dan lebih mendetail kira-kira begitu dari petahana dibanding dengan dari penantang. Lebih detail, lebih mikro dan langsung pada polisi kebijakan. Berbasis pada capaian sekarang dan kemudian next seperti apa itu tergambar. Walaupun ada problematik atau kontroversi soal data. Yang menarik kemudian saya amati di media sosial setelah debat itu banyak teman-teman atau yang memang pendukung 02 itu yang memang agak kecewa dengan penampilan jagonya. Jagoan saya kok hanya bicara yang makro, tidak pada detail program, tidak keluar sikap macan itu macan asli nggak keluar gitu loh. Garangnya nggak bisa menyerang, justru 01 yang menyerang. Dan kemudian malah beberapa hal dan beberapa debat malah cenderung statement-statement Pak Prabowo itu mengafirmasi, afirmatif terhadap katakanlah capaian-capaian Pak Jokowi, bahkan polisinya. Ini kemudian melihat kok jagoan banyak kemudian sikapnya kecewa mungkin ya, mungkin tidak akan banyak pilihan, tapi ketika saya bayangkan barisan mendukung ada yang kecewa terhadap jagoannya untuk 02, kita bayangkan untuk kelompok yang tengah yang swing voter dan undecided voters ini melihat ya kalau lihat secara kualitatif kemarin preferensinya memang lebih mengarah ke lebih kuat ya, trennya mengarah ke pilihan ke 01. Karena memang karakter pemilih yang tengah ini undecided voters ini adalah mereka lebih pada pemilih rasional yang lebih melihat bagaimana mereka mencoba mendalami rekam jejak, kemudian visi misi program dan bagaimana reliability terhadap janji-janji kampanye. Karena pemilih rasional itulah kemudian apa yang disampaikan oleh petahana 01 lebih masuk kira-kira lebih bisa mendapatkan suara dari para undecided dan juga swing voters begitu Mas Ari? Ya, secara umum begitu. Jadi karena memang kalau pemilih masing-masing kubu ini kan pemilih loyal yang cenderung pemilih fanatik dalam kondisi politik hari ini. Tapi ketika pemilih yang tengah undecided voter ini mereka adalah pemilih rasional yang akan digiring pada pertimbangan politik yang rasional. Nah, debat kemarin itu merupakan ruang untuk membangun preferensi politik yang rasional kemana pilihan politik akan diberikan. Oke, Mas Ubed memiliki pandangan sama tidak atau analisis yang sama mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari soal undecided voters ini suaranya kemana? Tapi nanti dijawabnya nanti Mas Ubed, kita harus jeda terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Oke, kita masih mencoba untuk membaca arah ataupun
kemana kemudian suara undecided voters berlabuh setelah debat kedua yang disebut-sebut bisa mempengaruhi atau bahkan sudah mempengaruhi para undecided voters untuk memilih antara 01 atau 02. Tadi dari Mas Ari sudah menyampaikan pemaparannya, sekarang saya ke Mas Ubedillah, bagaimana apakah kira-kira apa yang Mas Ubed potret sama dengan Mas Ari atau justru ada pendapat yang berbeda? Jadi cara undecided voter untuk melihat debat itu merespon pada saat debat dan merespon setelah debat. Jadi kalau pada saat debat itu kan mereka kategori undecided itu ada yang memang masuk kategori mereka sangat antipati atau sangat pesimis terhadap kontestasi. Kemudian ada mereka ingin mempelajari data atau informasi yang melihat-lihat begitu ya. Kemudian yang ketiga mereka yang memang nanti dia merahasiakan pilihannya. Itu biasanya dia akan muncul menjelang pemilihan. Nah kalau melihatnya bagaimana undecided voter melihat peristiwa di debat, memang nampak secara umum 01 menguasai panggung. Ini apa secara materi kah atau belum? Oh, belum. Jadi secara panggung menguasai betul. Pertama karena dan itu wajar sebetulnya. Petahana itu kan terlalu banyak data yang dia miliki. Iya. Tetapi begitu masuk ke konten, nah ini dilihatnya pasca debat. Jadi 1-2 hari setelah debat, itu peta dari medsos itu berubah. Terutama ketika kemudian banyak media melakukan apa yang disebut dengan fact check itu. Mereka mengecek data bahwa ternyata kemudian data yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu terlalu banyak hal yang kemudian keliru. Misalnya data soal beras misalnya. Ternyata yang disebutkan 33 juta ton itu adalah konsumsi, ya bukan produksinya. Kemudian juga soal yang 180 ribu ton jagung itu ternyata sekarang datanya dari kementerian justru 300-an ribu ton. Jadi data-data itu kemudian menciptakan persepsi dari undecided voter mulai berpikir ulang mereka. Jadi apakah kemudian data ini benar atau tidak? Mereka kemudian ngecek seluruhnya. Ternyata kan kemudian saya juga ngecek ke BPS, ternyata memang banyak data yang keliru yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah itu secara rasional berdampak kepada kelompok undecided voter yang masuk kategori pemilih rasional. Jumlahnya sebenarnya sekitar hampir 60% ya. Nah ini akan berdampak kepada bagaimana kemudian dalam beberapa hari ke depan, apakah isu tentang konten atau data yang keliru itu bisa di-counter balik oleh 01 atau justru kemudian tidak. Udah dicoba oleh Kementerian Perdagangan bahwa ini masuk dengan jagung itu ternyata adalah jagung untuk ternak. Problemnya Pak Jokowi pada saat debat dia tidak menyebutkan itu untuk ternak, tapi jagung secara umum. Nah, itu menimbulkan satu sikap mungkin keraguan ya pada kelompok undecided voter. Jangan-jangan ini memang keliru. Oke, baik Mas Ubed. Kalau kemudian ada kesalahan data dari Pak Jokowi ketika menyampaikan debat kemarin, kita kaitkan kepada undecided voters, apakah kemudian Prabowo penantang mendapatkan insentif elektoral, kira-kira begitu, kalau kemudian, dari undecided voters karena melihat kesalahan data dari Pak Jokowi? Kalau dominasi informasi kesalahan data itu menjadi cukup impresif ya, memberikan tekanan kepada publik, pada kelompok undecided voter, justru Prabowo mendapatkan insentif di situ. Nah, di sisi lain sebetulnya kan kita melihat debat itu juga tidak hanya dua indikator ya, panggung dan konten, tapi juga komunikasi, Mas. Saya melihat ini asumsi saya. Kemungkinan Prabowo ini menggunakan satu strategi komunikasi yang ekstrim, berbeda dengan dirinya, atau citra yang selama ini dicitrakan karena agak berbeda ya tampaknya. Citranya kan Prabowo itu sangat keras dicitrakan oleh publik. Tapi Prabowo ternyata kemudian dia menampilkan sebuah gaya yang lebih enjoy, bahkan lebih soft. Kemudian bahkan debat itu menjadi cair ketika Prabowo mengatakan, ya kalau sama nggak usah berdebat. Itu kan akhirnya semua orang tertawa. Jadi saya melihat ini cara komunikasi Prabowo nampaknya melihat sisi sosiologis bangsa Indonesia. Yang mayoritas pemilih 60% di Jawa. Jawa itu kulturnya soft. Jadi secara kultural, jadi budaya politik bangsa Indonesia itu sesungguhnya adalah budaya santun, budaya yang tidak menyerang, budaya yang tidak agresif, tidak arogan. Tapi dalam 2 kali debat, publik semua melihat justru serangan datang dari petahana. Yang bahkan kemudian dinilai itu serangan personal begitu. Jadi saya melihat kalau ini kemudian ini strategi komunikasinya Prabowo yang lebih banyak mengalah,
kemudian mengapresiasi dan lain-lain, justru yang mendapatkan simpati publik Justru Pak Prabowo dari gitu, pemilih bukan mayoritas Pak Jokowi, justru Jokowi. Prabowo. Oke. Gimana Jadi Mas Ari? Ini analisis ya, yang Ini mungkin kita saya kan terjadi. kemudian membaca apa namanya kecenderungan ya kemana kemudian undecided voter. Bagaimana Mas Ari menilainya? Ya, memang kecenderungan kemarin Pak Prabowo banyak melakukan afirmatif terhadap apa namanya statement atau capaian Pak Jokowi. Itu pertanyaan menarik untuk kita lihat kenapa? Apakah itu by design apa atau memang apa natural Pak Prabowo? Kalau Mas Ubed tadi lebih ada intensi ke sana ya. Saya melihat aja justru sebaliknya bahwa buat saya sejauh saya pribadi mengenal Pak Prabowo dan kemudian apa namanya informasi yang kami kumpulkan soal Pak Prabowo ini kan apapun tentara. Beliau ini kesatria dan gentleman. Ya. Pada titik itu adalah sebenarnya otentiknya Pak Prabowo begitu. Ketika memang Anda punya capaian, punya prestasi, punya kinerja, saya aplaus kayak Agai itu. Nah, itu memang dan beliau gentleman mengakui bahkan ketika itu fakta atau data menyerang dirinya ketika soal lahan itu ya ratusan ribu hektar lahan justru dia cuma afirmasi. Jadi gentleman bahwa memang itu punya saya walaupun HGU tapi dia akui. Ini kan sebuah poin khusus untuk Pak Prabowo bahwa memang dia gentleman. Tapi kalau kita tanya ke mereka yang dekat dengan Pak Prabowo aslinya begitu memang apa namanya gentleman, kesatria dan memang mengakui. Tapi persoalannya kan di panggung debat. Nah, ketika panggung debat mengapa kemudian ketika afirmasi kebijakan tidak kemudian disertai dengan katakanlah counter policy yang memang bisa digunakan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan apa namanya Pak Jokowi sebagai petahana. Nah, ini kan menarik untuk dilihat kalau by nature-nya Pak Prabowo itu memang sebenarnya apa namanya pada titik itu dia bersikap gentleman dan memang itu keseharian beliau seperti itu dan orang yang mengenal beliau sangat paham ya apa namanya Pak Prabowo itu. Nah, tapi persoalannya ketika kemudian gabungkan dengan analisa Mas Ube, ketika begitu apakah kemudian dia seperti bermain play victim ketika kemudian diserang afirmatif tidak menyerang. Tapi kan debat ini kan justru menyasar kelompok tengah yang akan menjadi swing voter dan undecided voter ya sebenarnya cenderung rasional. Kalau tadi pertimbangan-pertimbangan kultural apa namanya budaya itu lebih pada sebenarnya pemilih-pemilih yang lebih emosional atau didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang Jadi kalau kemudian non-rasional. untuk menyasar pemilih tengah ini memang caranya harus seperti apa kalau menurut Mas Ari? Ya. Juga Mas Ubed. Ya debat sebagaimana debat itu adalah adu argumentasi. Kita boleh berbeda, adu argumentasi itu memang harus ke kontestasi argumentasi. Kemarin kan kontestasi argumentasi itu tidak terjadi, malah terjadi adalah afirmasi-afirmasi. Nah, ini yang kemudian tetapi kalau kita lihat keseluruhan debat itu lebih menarik sebenarnya babak kedua yang setengah terakhir ya, ketika memang dibuka ruang lebih lebih eksploratif untuk debat. Kami pernah mengundang Pak Prabowo di Presidential Lecture periode 2014. Itu Pak Prabowo ngomong 2 jam di Four Seasons waktu saat itu dan semua orang duduk tidak bergerak selama lebih dari 2 jam. Dan banyak orang kagum dengan performa beliau. Tapi kenapa kemarin di debat itu tidak muncul? Beliau begitu clear menjelaskan semua dengan data segala macam. Itu ketika panggung diberi bebas 2 jam ya. Kita berikan kebebasan beliau debat sewaktu. Apakah karena format debat ketika orang dibatasi kemudian menjadi orang nggak bisa irit-irit berbicara gitu ya. Sehingga tapi kan tipikalnya Pak Jokowi justru irit berbicara sehingga itu menjadi secara teknis menguntungkan Pak Jokowi. Tapi buat Pak Prabowo mungkin dia butuh ruang eksplorasi lebih besar, durasi lebih lama. Ketika di situ pikiran original kan keluar. Mas Ubedillah, satu hal lagi kemudian mengemuka setelah debat ya. Tadi kan Mas Ubed sempat menyinggung mengenai saat debat dan setelah debat. Setelah debat kalau dari Prabowo kemudian muncul mengenai berita-berita mengenai unicorn, ketidaktahuan Pak Prabowo dengan unicorn dan lain sebagainya. Bukankah kemudian itu juga mungkin bisa mendegradasi pilihan para undecided voters yang rasional terhadap Pak Prabowo sendiri? Atau Ya, bagaimana? saya kira pertanyaan itu sebetulnya yang saya tanggap pertanyaan yang menjebak. Jadi persis seperti 2014. Menjebak dari 01 ke 02? Iya, jadi membuat pertanyaan dengan sebuah istilah yang belum terlalu populer. Istilah itu biasanya dipaksakan oleh penemunya atau yang memberikan label itu, kan juga bisa menggunakan istilah yang lain. Jadi menggunakan istilah itu untuk kemudian berasumsi bahwa Prabowo tidak tahu. Tapi untungnya Prabowo menjawab secara normatif dan saya kira jawabannya tepat. Bagaimana kemudian
bisnis startup itu kemudian juga harus mendapat, justru keuntungan harus dapat untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pemilik modal. Jadi jawaban normatif itu sebetulnya cukup memberikan satu sinyal pandangan bahwa oh ya Prabowo cukup mengerti secara makro. Tapi istilah unicorn itu kemudian kan juga Prabowo konfirmasi dengan Jokowi dan Jokowi membenarkan. Jadi sebetulnya itu di situ selesai ya. Cuman kemudian publik secara umum kok Prabowo bertanya. Itulah saya lihat Prabowo memang orang yang menurut saya cukup jujur ya untuk kemudian mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi. Itu contoh yang pertunjukan oleh Prabowo. Cuman secara umum memang saya melihat kedua capres itu kontennya menurut saya nggak kuat. Jadi satu datanya keliru, yang satu nggak punya data untuk mengkantar. Yang tadi dikatakan oleh Mas Ari ya? Iya, jadi kalau mengapa kemudian, justru rasionalnya di situ, mengapa Prabowo nggak mengkantar? Karena bagi Prabowo kalau data keliru dan dirinya nggak punya data, ngapain saya bicara? Itu sangat logik saya kira di hadapan publik. Kalau kemudian, jadi, kemudian yang lebih mikro, lebih merinci, kalau kemudian dia dipaksakan bicara, mengkantor data, lalu dia menggunakan data lebih palsu lagi, itu berbahaya. Jadi saya kira itu memang debat harus alamiah, muncul secara apa yang kemudian terjadi di forum itu. Nah, yang saya sesalkan sebetulnya kedua capres itu juga nggak membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam terkait dengan isu lingkungan, pangan dan lain-lain, itu nggak muncul. Jadi lebih yang petahana memamerkan keberhasilan, tapi nggak bicara 5 tahun ke depan itu secara sistematis itu seperti apa, enggak. Kalau penantangnya? Penantangnya juga sama. Idenya kan nggak ada yang baru kecuali 2. Itu pun menurut saya nggak begitu menarik. Misalnya nanti ada 2 kementerian, lingkungan dengan kehutanan dipisah. Itu ide yang menurut beberapa perspektif itu baru. Kemudian Prabowo mengatakan akan dibentuk BUMN untuk kelautan. Itu baru. Itu yang muncul. Tapi menurut saya itu nggak radikal. Gitu. Oke. Saya ke Mas Ari lagi. Sampai di mana atau kenapa kemudian Mas Ari, teman-teman dari para sindikat bisa menyimpulkan atau saya nggak tahu ini apakah sudah kesimpulan atau masih sebuah hipotesa bahwa di debat kedua ini pemilih swing voters dan juga undecided sudah mulai menentukan pilihan mereka. Tidakkah ini kemudian masih terlalu dini karena masih di debat ketiga, keempat dan juga kelima? Tapi dijawabkan nanti Mas Ari. Kita harus jeda terlebih dahulu. Prime News kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Prime News. Saya masih bersama dengan Mas Ari Nur Cahyo dan juga Mas Ubedillah Badrun. Malam hari ini kita coba memotret kemana suara undecided voters. Lagi-lagi kita kesampingkan terlebih dahulu tim sukses kedua paslon. Karena kita mau mencoba begali dari masing-masing pengamat terhadap suara undecided voters pasca debat kedua yang disebut-sebut sudah mulai mempengaruhi pilihan dari undecided voters. Ke Mas Ari Nur Cahyo, kenapa kemudian sudah ada hipotesa atau mungkin kesimpulan bahwa debat kedua sudah berpengaruh atau sudah mulai memberikan pengaruh terhadap para undecided voters? Ya, itu hipotesa ya, belum kesimpulan. Belum kesimpulan ya, kesimpulan kan harus dipotret dengan hasil survei, dan survei sebagai alat potret. Tetapi berdasarkan kita bikin acara kemarin itu pasca sehari setelah debat, jadi memang masih hangat ya. Ketika dalam kondisi hangat, orang masih udah melihat respon umum seperti apa, itulah analisa kami ketika kondisi umumnya tampilan kedua pasangan calon ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi seperti apa nih kira-kira kecenderungan preferensi, jadi bukan kemudian kecenderungan preferensi. Pemilih untuk yang kategori undecided voters itu akan ke 01. Itu secara umum ya memang. Tetapi kan ada proses waktu kemudian tadi memang berjalan di media sosial, di ruang publik untuk kemudian mengafirmasi sebenarnya preferensi ini. Nah, itu kan nanti dalam minggu-minggu ini atau seminggu depan kan ada survei yang akan turun ke lapangan. Berarti hipotesanya sudah jelas ya. Berarti debat kedua sudah memberikan pengaruh terhadap para undecided voters untuk siapa yang mereka pilih? Pengaruh awal iya, karena kan pengaruh awal memberikan influencer awal iya, tetapi kan ini pemula pemilih rasional mereka ini ada kategori pemilih rasional yang kemudian akan melakukan rasionalisasi lebih lanjut terhadap kecenderungan preferensi dia. Faktornya apa Mas Ari? Apakah karena format debat yang sudah cukup menarik atau karena performa masing-masing paslon atau isunya atau apanya? Iya, yang jelas secara umum tuh tampilan memang secara umum Pak Jokowi lebih argumentatif dengan klaim kebijakan dan kemudian tapi justru 02 yang kemudian warnanya dominan afirmatif. Tapi di sisi lain tidak bisa melakukan counter terhadap terobosan yang diberikan Pak Jokowi, tapi malah justru bicaranya sangat makro,
bicara falsafah dan strategi. Kita berbeda dalam falsafah dan strategi. So, apa berbedanya di mana? Polisinya seperti apa? Nah, itu kan kebijakan konkretnya seperti apa? Polisi seperti itu yang tidak di deliver oleh Pak Prabowo. Sehingga kecenderungan umum ketika memotret, kita menonton debat itu, sementara adalah preferensinya cenderung ke 01. Kembali ke pertanyaan tadi juga ke Mas Ubedillah, kenapa kemudian kalau misalnya cenderung ke 01, bagaimana dengan cara 01 petahana Pak Jokowi menyampaikan terkait dengan jagung misalnya, terkait dengan data-data yang kemudian tidak valid, itu bagaimana, Nah, ini kan Mas Ari? proses lanjut yang dilakukan, ini kan proses awal dari kelompok undecided voter. Proses lanjutan adalah kelompok ini akan melakukan check and recheck soal data, cek fakta. Jadi justru yang menarik berkembang sekarang publik secara organik melakukan cek fakta terhadap data-data itu. Dan kemudian melakukan konfrontir seperti apa. Pihak Pak Jokowi, pemerintah juga melakukan klarifikasi terhadap data. Nah, ini kan menghasilkan diskursus pada publik sebenarnya. Ada data yang memang dicoba diverifikasi, divalidasi, tapi juga secara kualitatif kan ada capaian-capaian. Jadi kita membaca data kan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif bagaimana sebenarnya capaian dan prestasi itu bisa sejajar atau tidak. Itu kan sulit untuk katakanlah presiden menghafal exactly data, tapi kan sense of membaca data secara kualitatif itu yang lebih penting untuk presiden. Nah, tapi ketika zaman hoax, kebohongan, kepalsuan, itu publik digerakkan untuk cek fakta. Ini menjadi menarik bahwa sekarang kemungkinan untuk bicara merefer pada data yang betul, data yang baik itu adalah sebuah keharusan. Walaupun sebenarnya di Republik ini persoalan data itu simpang siur. Data penduduk, data pertanian, data beras itu institusi pemerintah itu tidak punya single data untuk itu. Baik, Mas Ubedillah, debat kedua sudah mulai memberikan pilihan kepada undecided voters, sudah mulai meyakinkan mereka? Kalau saya melihatnya masih fluktuatif. Masih fluktuatif, Jadi kenapa, fluktuatif karena pasca debat diskursusnya kemudian meluas sampai ke data. Jadi kalau tafsirnya data, analisis datanya kualitatif, justru itu persoalan. Karena misalnya ketika Jokowi mengatakan 01 ya, misalnya mengatakan bahwa tidak ada konflik lahan dalam pembebasan lahan, itu kan ekstrim. Dan itu argumentasi kualitatif 01 menurut saya tidak benar. Karena dianggap itu tidak ada konflik lahan. Ternyata kan persoalannya luar biasa. Ada konflik di Jogja, urusan airport, dan di Batang, dan lain-lain. Bahkan kemudian kasus yang menyemen kaki itu dan lain-lain. Jadi sebetulnya argumentasi kualitatifnya ada dua isu di situ yang menurut saya sangat luar biasa salah. Yaitu soal konflik lahan, yang dianggap tidak ada konflik lahan. Kemudian yang kedua adalah soal kebakaran hutan. Jadi itu analisis argumentasi kualitatifnya bermasalah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian undecided voter membangun satu argumen untuk menjatuhkan pilihan, itu yang saya katakan tadi fluktuatif. Jadi mereka sangat kritis, bahkan muncul nih dalam beberapa grup yang kelompok undecided itu, ngapain sih ribut-ribut dengan dua capres, mendingan kita golput. Jadi itu sudah mulai muncul, Mas. Karena kedua capres ini dianggap yang satu datanya keliru, yang satu nggak nguasai data. Jadi ngapain milih dua presiden itu misalnya. Itu justru menurut saya itu kelompok paling kritis di dalam kelompok undecided voter. Jadi dari situ saya kemudian berasumsi, belum sampai hipotesis, karena hipotesis itu juga harus ada riset pendahuluan ya. Jadi fluktuatif sikap undecided voter itu. Artinya debat kedua belum bisa memberikan... Belum. Nanti di debat ketiga itu dan keempat, kemudian saya prediksi sekitar 10 hari setelah sebelum Pilpres dilakukan, atau tanggal 10 April, itu saya bisa prediksi kemana undecided voter akan menjatuhkan pilihan. Coba kita lihat lagi deh seperti apa kemudian data dari sejumlah lembaga survei terkait dengan angka undecided voters. Ya memang setelah debat belum ada sih survei terbaru ya, tapi kita coba sandingkan dengan survei terakhir. Ini angkanya di 12,8% ya kalau kita lihat di belakang. Ini di Carta Politika. Satu lagi kita lihat elektabilitas dari, ya ini elektabilitas 9,2 yang tidak tahu atau tidak jawab. Ini carta? Ini dari indikator. Hasil survei Desember 2018. Ini dari median undecided votersnya 13,4%. Ini Januari, artinya ini paling baru mungkin ya, di Januari 2019. Dan terakhir kita punya dari LSI,
Denny JA, Januari juga undecided voters 14,2%, dan terakhir lagi ada dari Alvara Research. Kita lihat undecidednya 10,6%. Angkanya memang sekitar segini ya, Mas Ari atau Mas Ubed memotretnya. Mungkin Mas Ari terlebih dahulu. Ya angkanya sekitar 10 sampai 12% kira-kira ya. Cukup signifikan ya, Mas Cukup Ari? signifikan. Ini akan menjadi dalam waktu dekat ini ada lembaga yang pasti melakukan survei ya, yang untuk memotret sebenarnya pergerakan suara ini seperti apa, bagaimana loyalitas, soliditas pemilih loyal masing-masing 01, 02, bagaimana pergerakan suara, apakah ada swing voter dari 01 ke 02 atau 02 ke 01, dan bagaimana sikap tadi yang sekitar 10 sampai 12% yang undecided voter yang belum tentu pilihan. Kira-kira akan kemana suara mereka ini akan jelas nanti sebenarnya terpotret pada kira-kira 2 minggu ya setelah debat pertama, karena debat kedua ini nanti akan sebelum 2 minggu sebelum debat Sebelum ke Mas Ubedillah, terakhir ke Mas Ari. Ini supaya kemudian kita menuju ke debat ketiga, agar kemudian undecided voters ini, apa sih yang kemudian faktor paling menentukan undecided voters akhirnya menjatuhkan pilihan mereka terhadap 01 atau 02? Pemahaman bahwa ini adalah pemilu serentak 2019, kita tidak hanya memilih presiden, wakil presiden atau wakil presiden. Nah, bukan hanya persoalan kontestasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja, tapi bahwa kita pemilu serentak, di mana kita juga akan memilih calon anggota wakil rakyat. Mari kita lirik mereka. Oke, masing-masing mungkin sudah punya pilihan siapa capres yang Anda pilih. Tapi apakah Anda sudah punya pilihan soal caleg-caleg 4 kertas suara lain? Nah, ini kan melihat bahwa kita punya hajat besar pemilu serentak, pileg dan pilpres. Jangan hanya kita melihat pilpres saja, tapi mari kita lihat juga ada pileg yang perlu. Jangan-jangan ketika kita pileg itu ada sebuah insentif bahwa kita harus ikut berpartisipasi, jangan golput gitu. Baik, Mas Ubedillah, faktor apa yang paling menentukan hingga undecided voters bisa menjatuhkan pilihan mereka? Pertama adalah penguasaan pada konten, yang kedua adalah kekokohan argumentasi, yang ketiga adalah kemenarikan dari kontestan. Jadi yang ketiga itu faktor subjektif ya. Jadi kalau kemudian penguasaan konten pada isu itu tidak ditunjukkan oleh capres, cawapres, lalu kemudian kemampuan mereka menjelaskan secara konten di dalam debat itu juga tidak menarik, lalu kemudian tampilannya, gaya komunikasinya nggak menarik, kaku, nggak cair, itu juga membuat orang kemudian tidak tertarik. Jadi kalau kemudian debat ketiga itu bahkan tidak melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, itu justru golput bisa bertambah. Itu yang bahaya justru. Jadi berbahaya. Tapi kalau survei terakhir tadi, sebulan lalu kan sekitar 15% ya. Sepertinya turun, Mas. Turun sekitar 3%. Cuman apakah itu akan terlihat sebagai undecided voter, itu perlu ada survei memang. Saya kira nanti dilihat dari hasil terakhir ke masing-masing, ke Mas Ubedillah terlebih dahulu. Ini sesuai dengan pertanyaan dari tema dialog kita. Kemana suara undecided voters bacaan Mas Ubedillah setelah pasca debat kedua? Fluktuatif atau ke 01 atau ke 02? Jadi saya melihat undecided voter belum menjatuhkan pilihan secara pasti. Jadi masih mengalami sebuah proses yang fluktuatif, ditentukan oleh diskursus yang berkembang pasca debat. Nah, kalau kemudian diskursus yang berkembang pasca debat itu mampu memberi pengaruh rasional kepada undecided voter, baru kemudian mereka akan mengambil pilihan. Baik, Mas Ari, masih undecided voters kemana begitu? Panggung debat ini paling tidak jadi insentif untuk mengarahkan preferensi kecenderungan pemilih ke salah satu calon, dan memang sementara ini ke 01. Kita masih tunggu ketiga, keempat, kelima. Ketiga adalah cawapresnya, tentu pasti juga akan berpengaruh lagi terhadap undecided voters dan angkanya masih cukup tinggi. Kita nantikan seperti apa kemudian debat ketiga dan keempat dan juga kelima bisa mempengaruhi suara undecided voters. Terima kasih banyak Mas Ubedillah, Mas Ari, terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.